Seorang tenaga kerja Indonesia asal Nganjuk, Jawa Timur yang bernama Partiliani dituduh mencuri barang-barang milik majikannya Leo Mun Leong, serta barang-barang milik anaknya tersebut, yang nilainya ditaksir sekitar 34.000 dolar Singapura atau setara dengan 372 juta rupiah. Yani dipecat tanpa alasan yang jelas dan kemudian disuruh pulang ke Indonesia. Namun, keadilan memihak Yani setelah 4 tahun menjalani proses hukum. Akhirnya, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura pada pekan lalu menyatakan Yani tak bersalah. Ya guys, mau tahu bagaimana kisah dari Yani tersebut? Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya ya guys. Yani telah bekerja untuk majikannya tersebut tergolong lama, hampir 1 dekade, dari 2007 sampai 2016. Dalam kontrak kerjanya, Yani dipekerjakan mengurusi pekerjaan rumah tangga Leo Mun Leong. Yani setia dengan keluarga bosnya. Namun, bertahun-tahun kemudian, setelah anak Leo Mun Leong menikah, Yani disuruh juga untuk mengerjakan pekerjaan di rumah anaknya. Itu tak sesuai kontrak kerja Yani. Pekerjaan ini menyalahi kontrak perjanjian. Namun majikannya acuh saja. Bertahun-tahun kemudian petaka terjadi. Pada 28 Oktober 2016, tiba-tiba Carl Lieu mendatangi rumah orang tuanya. Carl datang bersama agensi tenaga kerja asing. Tanpa basa-basi, Carl menyampaikan pesan dari ayahnya bahwa Yani dipecat saat itu juga. Dalihnya, keluarga sudah tidak membutuhkannya lagi. Carl memberi waktu kepada Yani 2 jam saja untuk mengemasi barang-barangnya dan pulang ke Indonesia. Yani tentu saja kaget. Istri Leo berinisiatif menyediakan 3 kotak untuk mengemasi barang-barang Yani. Kemudian, Yani dibantu 2 supir keluarga majikannya memberesi barang-barang Yani. Setelah Yani hampir selesai, Yani bertanya pada istri majikannya, apakah mereka mau mengecek koper dan kotak miliknya, tetapi sang istri majikannya menggelengkan kepala. Dikejar waktu 2 jam, akhirnya Yani keluar dari rumah majikannya membawa koper dan tas jinjing. Sedangkan 3 kotak yang berisi barang-barang Yani ditinggalkan, dan anak majikannya berjanji akan mengirim barangnya tersebut ke Indonesia. Yani kemudian terbang ke Surabaya pada hari itu juga, sedangkan Carl ingkar janji tidak mengirim barang-barang sampai 5 pekan lamanya. Yani kemudian memutuskan kembali ke Singapura dengan visa turis, tetapi saat Yani tiba di Bandara Changi, Desember 2016, dia ditangkap petugas dan diamankan ke stasiun polisi Tanglin. Dari polisi, Yani tahu ternyata majikannya telah melaporkannya pada 30 Oktober 2016 lalu atau 2 hari setelah Yani pulang ke Indonesia. Dari keterangan polisi pula, Yani tahu kalau ternyata dirinya telah dituduh mencuri barang-barang milik keluarga majikannya. Keluarga mantan majikan Yani mengungkapkan sehari setelah Yani pulang ke Indonesia, istri Leo, Carl, dan istri Kat membuka 3 kotak yang dikemas Yani, dan mereka berdalih Yani mencuri barang-barang miliknya yang berupa tas Prada, jam tangan Gigi yang harganya sekitar 108 juta rupiah, 2 buah iPhone S4 dengan aksesorisnya, kacamata hitam Gucci, dan 115 potong baju, peralatan dapur, dan sejumlah perhiasan lainnya. Pengadilan mendakwa jumlah barang yang dicuri bernilai total 34 dolar Singapura atau sekitar 372 juta rupiah. Selang 1,5 tahun kemudian, Yani ini baru mendapatkan keadilan pada 4 September lalu. Setelah Pengadilan Tinggi Singapura membebaskannya dari 4 dakwaan. Untungnya,
nasib Yani tertolong oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran atau Humanitarian Organization for Migration Economic atau HOM setelah lama menjalani proses pengadilan. Sekarang Yani bisa kembali bekerja di Singapura atau kembali berkumpul bersama keluarganya dengan tenang.